Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dipenuhi dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, baik rahmat itu berupa rahmat iman, Islam, sehat, kesempatan, ya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis yang Allah. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri dicatat oleh Allah. Dan kita juga selalu memperbaiki, ya, meluruskan niat-niat kita, ya. Apapun yang kita lakukan hendaklah didasari pada niat untuk mencari ridha Allah, semata untuk mencari ridha karena Allah, termasuk dalam menghadiri. Insya Allah, saudara sekalian, jika hati ini dipenuhi dengan niat yang baik, Allah akan mempertemukan dengan hal-hal yang baik. Allah akan mempertemukan dengan tempat-tempat yang baik, orang-orang yang baik, dan kesempatan untuk berbuat. Jadi niat ini memang sangat penting, ya, karena niat inilah yang kemudian akan menentukan baik buruknya apa yang kita lakukan, dan niat ini pula yang menentukan apakah amal-amal, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapat pahala atau tidak di sisi. Jadi kalau niat kita baik, Allah akan mempertemukan dengan hal-hal yang baik, tempat-tempat yang baik, orang-orang yang baik, dan kesempatan untuk berbuat baik. Tentu ketika ada orang yang menginformasikan, ya, atau semacam menyampaikan kepada Buya Hamka, wahai Buya Hamka, ternyata di Arab Saudi itu ada tempat prostitusi, ada tempat pelacuran. Nah, dengan santainya Buya Hamka ini menjawab, tidak sih, di New York saja tidak ada itu tempat prostitusi. Ketika dijawab seperti itu, orang ini heran, masa sih wong di Arab Saudi saja ada, kok di New York kok tidak ada? Nah, Buya Hamka ini kemudian menjelaskan, kalau niat seseorang itu baik,
Nah, Allah itu akan menunjukkan hal yang baik, tempat-tempat yang baik. Bisa jadi kalau orang itu pergi ke Mekah, ke Madinah, atau ke Riyadh ya, bagian dari Arab Saudi, tapi waktu berangkat itu harus mikir, mana ya di Riyadh itu tempatnya misalnya bar, karaoke ya mungkin karena niatnya sudah begitu, ya mungkin dia akan dimudahkan, ditunjukkan. Bahkan mungkin ketika dalam perjalanan itu dia sudah searching ya di Google, mana ini? Ya akhirnya ditunjukkan seperti itu. Tapi kalau niatnya baik ya, dia mau ke misalnya ke New York, ke Hollywood atau ke negara-negara Eropa yang dalam tanda kutip itu sekuler mungkin ya, karena dia berpikir aku ono itu kira-kira sholatnya di mana masjid. Dan niatnya kan sudah baik. Atau di Bali, meskipun di sana banyak tempat-tempat yang ya dalam tanda kutip itu kurang baik, tapi kalau dia niatnya ke sana itu sudah berpikir, kalau saya ke Bali nanti sholat Jumat itu masjidnya di mana ya? Jadi kan niatnya sapi. Akhirnya kan ya karena niatnya baik, dia mencari tempat yang baik ya dia akan ditunjukkan. Kalau saya ke Bali itu mau sholat Jumat itu agak sulit ya sebenarnya. Di daerah tertentu itu kan kalau nyari masjid itu kan sulit. Tapi kan karena kita mau Jumatan akhirnya kan tanya, gimana masjid? Saya dulu itu di sekitar Tanah Lot itu memang ada juga sekitar perkampungan orang Muslim. Insya Allah kalau niat-niat kita ini kita tata ya hal yang baik ya, Insya Allah akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik, kesempatan yang baik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bab syukur dan sabar. Sekarang kita akan membahas tentang bab roja dan khauf. Roja itu harap, khauf itu cemas atau rasa takut. Jadi bab roja dan khauf kepada Allah. Nah, roja dan khauf itu kalau dalam stasiun-stasiun atau tahapan-tahapan menuju kepada Allah dalam bahasan tasawuf itu dianggap makom. Makom itu adalah posisi yang sangat apa ya, sangat kuat, ya, sangat relatif tetap, tidak berubah-ubah. Sehingga kalau proses perjalanan rohani menuju Allah itu kan dalam tasawuf itu kan ada misalnya dari taubat, terus syukur, sabar, khauf, roja, mahabbah dan seterusnya. Itu ada namanya makomat-makomat, station-station, tahapan-tahapan. Nah, ketika seseorang itu dalam proses perjalanan rohani menuju Allah itu dalam posisi yang kuat, itu disebut makom. Kalau orang yang sabar ya, memang betul-betul sabar. Kalau orang yang syukur ya betul-betul dia ini orang yang sangat konsisten di dalam bersyukur, masuk dalam roja. Tapi kalau kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak, nah itu belum disebut dengan makom. Itu disebut dengan hal, ahwal, ya, jadi begitu, kondisi. Kondisi rohani seseorang yang sifatnya itu tidak permanen. Nah, kalau makom itu permanen. Orangnya memang sabar, orangnya itu memang penyabar. Nah, itu memang sabar. Nah,
Roja dan khauf itu juga begitu. Ya, betul-betul orang itu hanya berharap kepada Allah terkait dengan rahmat, terkait dengan ampunan, nah, maka dia itu sudah mencapai makom. Nah, di dalam bahasan ini ya Ibnu Qudamah itu memulai dengan satu analogi bahwa rojak dan khauf itu seperti dua sayap. Satu sayap itu rojak, satu sayap itu khauf. Nah, kepalanya ya kalau ibarat burung itu kepala itu mahabbah, cinta. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu seperti burung, kepalanya cinta, terus kemudian satu sayapnya itu rojak, satu sayap yang satu itu khauf. Sehingga dengan dua sayap rojak dan khauf itu dia akan terbang. Ini harus dan dua sayap ini harus seimbang. Karena apa? Karena berharap yang berlebihan itu tidak baik, terus punya rasa takut yang berlebihan itu juga tidak baik. Kalau seseorang itu terlalu berharap, tapi kurang memperhatikan sebab-sebabnya, nah ini nanti dia akan meremehkan. Terus sholat, berzikir, saya banyak baca Al-Quran, saya pasti masuk surga. Nah ini dia berharap, tapi berharapnya ini terlalu berlebihan. Takut juga begitu. Gimana ini nanti saya kalau masuk neraka bagaimana dan lain-lain. Akhirnya rasa takut yang berlebihan itu menjadikan dia ini bisa frustasi. Nah sehingga konsep khauf dan roja ini harus imbang. Ketika ya, dia merasa bahwa dia ini banyak beribadah, banyak berzikir, ya, banyak beristighfar, ya, dia memang punya harapan akan diberikan ampunan dari Allah, akan dapat rahmat. Tapi ini harus diimbangi dengan rasa cemas juga. Rasa cemasnya apa? Jangan taubat saya kurang betul-betul, kurang sungguh-sungguh sehingga tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ibadah saya ini ada yang kurang sempurna, niatnya ada yang kurang ikhlas, ya, sehingga bisa-bisa ibadah saya ditolak. Nah ini ada keseimbangan antara rojak dan khauf. Ya, ketika harapan kita itu nanti terlalu berlebihan, nah ini harus kita turunkan dengan rasa kekhawatiran. Kalau kita terlalu optimis, terus kemudian nanti bisa-bisa kita ini sembrono, nyerah. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemberi rahmat, pasti saya beri rahmat, pasti saya diberi ampunan. Nah ini kalau terlalu berlebihan dalam kalau berlebihan dalam khauf juga tidak boleh. Takut ya Allah ini maha pemberi azab, Allah ini misalnya azabnya sangat pedih karena dia takut itu, nah, nanti bisa-bisa dia juga akan putus asa. Nah, harap dan khauf ini kita berharap kepada Allah, ya. Selain kita juga harus evaluasi, introspeksi, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan, taubat yang kita lakukan, istighfar yang kita baca itu betul sudah sesuai.
Ya, kenapa sih kita ini harus selalu belajar untuk membersihkan hati, ya, lalu mensucikan jiwa itu ya gitu dalam rangka untuk menyempurnakan harapan-harapan yang kita sampaikan kepada dan harapan ini atau roja ini berbeda sekali dengan mimpi ya atau angan-angan. Kalau harapan itu biasanya ya, sebab-sebabnya ya itu masuk akal. Ini misalnya diberikan contoh di sini oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin ini. Bila seorang hamba menaburkan benih iman, ya, bila seorang hamba menaburkan benih iman di dalam hatinya, ya, kemudian menyiraminya dengan air ketaatan, ladangnya yang berupa hati ini sudah baik. Kemudian dia menaburkan benih iman di dalam hatinya. Kemudian menyiraminya dengan air ketaatan. Imannya tumbuh subur, ya. Kemudian imannya ini tetap disirami dengan ketaatan. Berbuat baik kepada Allah. Taat kepada Allah. Sholat, dia zakat, puasa, haji, ketika dia mampu membacakan dan seterusnya. Nah, di samping itu juga membersihkan hati dari duri akhlak yang tercela. Usaha untuk membersihkan penyakit-penyakit yang mungkin tumbuh di dalam hatinya. Jika orang itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk taat, ibadah itu kadang-kadang muncul sekalian. Muncul ya noda-noda yang mengotorinya, misalnya ada perasaan ria gitu kan, dilihat, ingin dipuji, gitu itu kan muncul. Ini dia berusaha untuk membersihkannya, ya. Setelah itu dia mengharapkan karunia Allah. Nah, ini kan harapan yang wajar, karena memang dia sudah berusaha, ya, menaburkan benih iman di dalam hatinya, ya, kemudian dia menyiraminya dengan ketaatan kepada Allah, baik dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya. Kemudian ketika muncul, ya, noda-noda syirik, ya, ria dan lain-lain itu, dia kemudian membersihkannya. Kemudian dia berharap. Nah, ini satu harapan yang masuk akal. Karena dia memang sudah berusaha. Namun ketika seseorang itu membiarkan benih iman tanpa menyiraminya dengan ketaatan, dia mengaku beriman, tapi dia tidak menyiraminya, dia tidak memeliharanya keimanan itu dengan ketaatan. Kemudian ada benih-benih penyakit di dalam hatinya, ya, ono ujubi, ono sum'ah, ya, ujub, ada rasa bangga, kemudian sum'ah, ada rasa ingin didengar, diakui oleh orang lain, kemudian dia dibiarkan, terus dia mengharap rahmat Allah. Nah, ini kan fata morgana. Ini semacam kebodohan. Nah, ini permisalan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah seperti itu. Ya, kita berharap pada Allah, tapi kudono, ya, sebab-sebab usaha yang kita lakukan itu sesuai. Ya. Sehingga Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'aradha hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana.
Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampunan. Nah, ini kan tidak pas ya. Tidak pas. Dia generasi atau orang-orang yang tidak baik ya. Dia lebih mencintai dunia ya. Terus kemudian menganggap rendah akhirat, tapi harapannya sayu farulana, kami akan diberi ampunan. Nah, ini disebut sebagai kedunguan atau ini hanya angan-angan. Terus Allah juga mencela orang yang berkata, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun. Jadi ya melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Dia merasa bahwa pun apa yang dilakukan itu tidak baik, nah, tapi dia tetap berharap ya, tetap bermimpi untuk diberikan balasan yang baik. Saddad bin Aus meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang pintar ya, adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk sesudah mati. Sementara orang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan menggantungkan angan-angan kosong kepada ya tadi kalian untuk membedakan antara ar-roja dan al-amaniyu ya. Membedakan antara harapan dan angan-angan. Jadi kalau dalam hadis ini dijelaskan ya, orang yang pinter, al-kayyisu, orang yang pinter, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk sesudah mati. Menundukkan jiwanya itu artinya dia menundukkan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia beramal untuk apa-apa yang dibutuhkan setelah kematian. Nah, ini orang yang cerdas. Kalau orang sudah seperti ini, kemudian dia berharap surga. Nah, ini kan juga wajar masuk akal. Dia berarti cerdas. Tapi orang yang lemah, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan menggantungkan angan-angan kosong kepada ya ini memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau beramal soleh, ya, tapi mengharapkan rahmat Allah, nah ini tidak masuk. Karena apa? Karena ya tadi sama dengan mimpi atau angan-angan. Nah, ini membedakannya seperti itu. Ma'ruf al-Khurqi rahimahullah berkata, harapan Anda kepada rahmat Allah yang tidak kamu taati adalah keterpurukan atau kebodohan. Jadi kita ini punya harapan ya agar mendapat rahmat Allah. Saya kira semua ini mengharap rahmat Allah. Kita ini mengharap ampunan Allah ya. Kita ini mengharap syafaat Rasulullah, tapi kalau kita tidak mengikuti keinginan dan harapan itu dengan keimanan, dengan ketaatan, dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk membersihkan
amal dan ibadah kita dari penyakit-penyakit hati, nah ini kebodohan. Dengan kebodohan atau keterpurukan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Ini masuk dari ya, masuk. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, ya, rojak tadi, ya, mengharapkan ampunan dari Allah, ya, kemudian pada akhirnya kita ini mengharapkan meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surganya Allah, ya harus apa? Harus beriman, ya. Harus berhijrah dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik, kemudian juga harus berjihad di jalan Allah, baik dengan harta, ya, jiwa, ya, tenaga, pikiran, ya, dan juga beramal amal soleh. Jadi mereka adalah ya orang-orang yang memang berhak untuk berharap. Ya. Maksudnya bukan pengkhususan adanya harapan, karena selain mereka juga berharap itu. Jadi kalau kita ini harap ya, kalau kita ini punya rojak ya harus diikuti ya, harus diikuti dengan sebab-sebabnya. Ini pengertian tentang rojak, berharap. Jadi berharap itu adalah sesuatu yang terpuji ya. Karena apa? Karena dengan berharap itu, ya, dengan berkeinginan itu mendorong kita untuk beramal. Sementara kalau putus asa itu tercela. Putus asa ini durung-durung itu sudah apa ya? Sudah tidak mau lakukan sesuatu karena dia putus asa. Ya aku kalau mahasiswa itu kan aku bisa tembus. Kalau dulu kalau UMPTN, kalau belum sudah pesimis ya akhirnya dia ya malas belajar. Tapi kalau saya berharap ya, saya optimis saya bisa masuk. Kalau kita misalnya saya optimis, saya berharap bisa masuk surga, nah ini kan mendorong kita untuk beramal. Untuk beramal ya, untuk meningkatkan amal dan seterusnya. Tapi kalau khususnya masuk surga aku gak tahu sekolah, gak tahu ngaji, gak tahu mondok, kalau sudah seperti itu, nah ini akan sulit, ya. Maka dia tidak akan mengurusi ya, hal-hal yang bisa meningkatkan ilmu dan amalnya. Itu terkait dengan roja. Di dalam pasal berikutnya, Ibnu Qudamah menjelaskan keutamaan berharap kepada Allah. Keutamaan berharap kepada Allah. Dalam As-Sahihain, As-Sahihain berarti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Sahihain ya. Kan ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Kalau Sahihain itu berarti musanna, dua ya. Di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza. Hadis tapi kok di sini qala Allahu azza wa jalla artinya ini hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, aku menurut dugaan hambaku kepadaku.
aku menurut dugaan hambaku kepadaku. Dalam riwayat lain, falyadhunna bima syaa. Maka silahkan orang menduga sesukanya terhadapku. Dalam hadis yang lain dari riwayat Muslim bahwa Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nah ini saudara sekalian. Jadi keutamaan berharap pada Allah. Keutamaan berharap pada Allah ini harus dimulai dengan sikap husnudzon. Sikap berprasangka baik kepada Allah. Kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Karena Allah itu akan menuruti, akan menjawab, akan mengabulkan sesuai dengan dugaan hambanya. Sesuai dengan dugaan hambanya. Nah, sehingga kita ini sangat dianjurkan untuk memiliki prasangka yang baik. Allah pasti akan mengampuni. Allah pasti akan memberikan rahmat. Nah, ini husnudzon. Karena tadi Allah berfirman, aku menurut dugaan hambaku kepada. Bahkan janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik. Nah, ini dalam konteks rojak tadi, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Dalam konteks ya, keluarga saya ini kan baik-baik saja dalam dunia. Keluarga saya keluarga yang akan masuk surga semua. Ada visi keluarga surga. Anak-anak saya dimudahkan, pendidikannya, pekerjaannya, sebetulnya dimudahkan. Nah, ini husnudzon. Ya. Dan ini bagian dari berharap. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud. Ahibbani wa ahibba man yuhibbuni wa habbibni ila khalqi. Qala ya Rabbi kaifa uhabbibuka ila khalqik. Kata Allah, cintailah aku. Cintai siapa yang mencintaiku dan jadikanlah aku dicintai oleh makhlukku. Kan Nabi Daud berkata, ya Rabbi, bagaimana aku menjadikanmu dicintai oleh makhlukmu? Allah berfirman, sebutlah aku dengan pembicaraan yang baik lagi bagus. Dan sebutlah nikmat-nikmat dan kebaikan. Jadi, kalau kita ingin ya, Allah itu dicintai oleh makhluknya, kita ini harus membicarakan Allah dalam hal-hal yang baik. Allah itu maha rahmat, Allah itu maha penolong, ya. Dan seterusnya. Alhamdulillah ya, dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah, dengan nikmat Allah, hidup kita ini ya, baik-baik ya. Kebutuhannya dengan membicarakan kebaikan-kebaikan Allah ini akan menjadikan Allah ini dicintai oleh makhluknya. Sehingga di dalam akhir surat Al-Duha itu kan wa bi ni'mati rabbika fahaddits, hendaklah dengan nikmat Allah itu
bicarakan, kita sampaikan. Waduh lah ya teman-teman sekalian, kalau orang itu dalam kehidupan itu, kalau kita misalnya ya, seseorang itu kita sebut-sebut kebaikannya, pasti seseorang itu dicintai oleh yang lain. Ah itu loh orangnya dermawan, tolong, dan bantu, dan suka meringankan beban orang lain. Nah itu kan aku pengen jadi pegawai, terus tolong dilebokno lah gitu kan. Kalau disebut-sebut kebaikannya itu orang akan dicintai. Nah ini menarik sekali kan, ini kemudian dari Mujahid ya rahimahullah. Jadi beliau berkata, seorang hamba diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Ini dari Mujahid ya rahimahullah. Mujahid ini saya lupa ya sahabat atau tabiin. Dari Mujahid itu kan kalau kita baca tafsir kan biasanya kan sering disebut ya, menurut Mujahid. Ini beliau berkata, seorang hamba diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Nah, ketika dia disuruh masuk ke neraka itu, dia berkata, ini bukan dugaanku. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh bertanya, lalu apa dugaanmu? Apa prasangkamu? Dia menjawab, prasangkaku, saya menduga engkau ya Allah akan mengampuniku. Maka Allah berfirman, lepaskan dia. Kau dimasukkan neraka gak situ. Ini ya luar biasa. Jadi kayak contoh konco-konco ini gak enak. Masuk Pak Parsi, ya kan gak enak. Tapi misalnya ada si Fulan nih, si Fulan ini disuruh masuk neraka. Fulan, kamu masuk neraka. Terus si Fulan itu mengatakan, waduh, saya masuk neraka ya Allah. Ini di luar dugaan saya ya Allah. Di luar prasangka saya ya Allah. Ya kamu, dugaanmu gimana? Dugaan saya, prasangka saya itu akan engkau ampuni ya Allah. Ya wis nek ngono kon tak ampuni, kon gak sida masuk neraka, kamu saya masukkan surga. Ini luar biasa. Ini artinya apa? Ya, pentingnya berbaik sangka. Pentingnya husnuzon. Sehingga sekalian, kalau kita nanti meninggal ya, tidaknya kita ini sudah dalam posisi ridho, ikhlas dengan kondisi yang ada pada diri kita. Tidak ada ganjalan-ganjalan tersisa. Oh, gimana? Saya kok gini? Nah, ini dan sudah tidak ada. Dalam posisi yang ikhlas. Yang kedua, kita dalam posisi husnudzon kepada Allah. Tapi untuk pada sampai ikhlas dan husnudzon kan harus kita latih, jadi kan. Kita latih untuk belajar meyakini bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu sudah sesuai dengan kehendak Allah dan itu yang terbaik. Nah ini kan harus kita latih. Ikhlas itu ini dilatih. Kadang nanti ya kalau misalnya ada kondisi-kondisi ya yang tidak sesuai dengan kita kadang-kadang ini kan ada ganjalan gak ikhlas. Kok aku di takdirno misalnya ya, nasibku kok gini, anakku kok gini ya. Ini kadang-kadang kita ada ganjalan. Ini harus kita belajar untuk mengikhlaskan. Mungkin sudah terbaik.
harapan Allah yang baik atau paling baik bagi kita, yang di luar di balik itu ada hikmahnya, dan kita berhusnuzon. Oh, wah baik, kemudian insya Allah nanti akan dijaga oleh Allah dan keluarga kita, ya anak-anak kita kan, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian juga nasib kita di akhirat kelak juga kita berbaik sangka. Insya Allah, karena saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh beristighfar, mohon ampun, bertaubat, beramal, ya, beribadah, insya Allah nanti saya akan mendapat ampunan dari Allah. Nah, ini husnudzon. Ini saya yang menarik ini ya, pentingnya husnudzon ya. Yang tadi itu seorang hamba diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka, nah, tapi dia akan protes. Aduh, ini bukan dugaan saya ini ya Allah. Apa dugaanmu? Apa prasangkamu? Engkau akan mengampuniku ya Allah. Diampuni ya ini. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, nah ini banyak, bukan banyak, ya. Obat pengharapan. Ya, jadi ini diberi judul obat pengharapan dan sebab yang mewujudkannya. Ya. Jadi obat pengharapan ini, ya, maksudnya pengharapan ini sebagai obat, ya, itu dibutuhkan oleh dua orang. Ya. Pertama, orang yang sudah dikalahkan oleh rasa putus asa sehingga dia meninggalkan ibadah. Yang kedua, orang yang sudah dikalahkan oleh rasa takut sehingga dia merugikan diri dan keluarganya. Jadi maksudnya gini, konsep harap, konsep rojak ini sangat dibutuhkan atau menjadi obat yang cocok bagi orang yang sudah putus asa. Yang sudah putus asa mungkin karena dia sudah merasa banyak dosanya, ya. Dan dia putus asa, pakai dosaku paling gak diampuni, ya. Ibadahku paling ya tidak bisa mengimbangi dosaku, daripada gitu aku gak usah ibadah. Nah ini roja ini sangat penting bagi orang-orang yang tadi merasa banyak dosanya. Nah ini penting. Supaya apa? Supaya dia tidak putus asa. Yang kedua, ya, orang yang dikalahkan oleh rasa putus asa sehingga orang yang dikalahkan oleh ketakutan, sangat takutnya, ya, sehingga dia merugikan diri dan keluarga. Karena sangat ketakutan, ya, akhirnya ya takut. Karena apa? Karena melakukan banyak dosa tadi, akhirnya dia ya putus asa. Timbang ini aku ya nggak perlu, misalnya nggak perlu ibadah, nggak perlu belajar dan seterusnya. Ini dibutuhkan sikap atau obat yang namanya roja. Sehingga kalau orang itu punya harapan, ya, punya roja, optimisme dalam kondisi apapun, ya ini tetap akan berusaha. Ya kalau misalnya yang terkenal ya, bisa yang terkenal misalnya Nabi Zakaria lah misalnya, karena dia masih punya harapan, optimisme, ya, meskipun usianya sudah tua, ya, istrinya mandul, tapi dia tetap berharap dan memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Padahal secara apa istilahnya?
secara teori atau secara matematika itu kan tidak mungkin kan, ya harus mandul, setelah secara medis misalnya ya itu tidak mungkin. Tapi ya itu tadi karena ada rojak yang kuat. Dalam kondisi apapun harus memiliki harapan, harus ada. Nah ini barangkali teman-teman sekalian sedikit yang bisa kita lakukan, yang kita sharingkan terkait dengan bab rojak, berharap dan khauf, ya, takut, rasa takut. Tahu nanti di atau di waktu berikutnya kita akan membahas tentang al-khaufnya ya. Wallahualam bishawab. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.